Pastikan kamu udah janji ke pemilik untuk melepas fairing bawah. Ini penting tapi kadang diabaikan oleh teman-teman lainnya ya, yaitu kunci kontak. Hello bro and sis, untuk yang baru join channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe. Terima kasih. Halo semuanya, kembali bersama aku Manik di 3835. Di video kali ini teman-teman, aku mau berbagi tips seperti apa sih membeli Ninja R atau Ninja RR bekas. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bermain di motor Ninja 2 tak khususnya, atau motor-motor apapun, jika membeli motor second, perhatikan hal-hal berikut. Sebab jika kamu nggak perhatikan, maka akan ada biaya-biaya lain di belakang yang akan merogoh kocekmu lebih dalam, seperti itu. So, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu ya teman-teman, sekedar info, jika di channel ini kamu bisa lihat ragam modif, ragam info terkini dunia otomotif, dan ragam lifestyle. Kamu bisa lihat-lihat ke video-video kita lainnya. Oke? Tanpa panjang lebar lagi, kita kulik pembahasannya lebih detail. Oke, hal pertama yang harus diperhatikan saat kamu membeli motor bekas, khususnya Ninja atau 2 tak lainnya, adalah surat-surat teman-teman. Ini faktor krusial karena ke depan tanpa surat-surat yang jelas, maka nilai motormu akan turun banget. Jadi pastikan surat-suratnya lengkap atau istilahnya full paper. Kemudian keterangan di surat-surat itu jelas juga, mulai dari nomor rangka, nomor mesin, termasuk kalau ada motor-motor rare gitu, fakturnya kalau bisa masih ada. Itu sudah jadi rahasia umum ya. Kalau itu komplit, nilai produk yang kamu punya makin tinggi. Selain itu, di keterangan di surat-surat itu pastikan juga mengenai warna, kemudian hal-hal lainnya itu sudah tertulis dengan benar. Jangan sampai di STNK beda, di faktur beda, di BPKB juga beda. Itu patut dipertanyakan. Mungkin bisa jadi sudah dibalik nama, maka hal di STNK itu bisa beda. Tapi yang jelas, zaman sekarang kalau udah dibalik nama, mulai BPKB sama STNK itu udah sama sih namanya teman-teman. Cuma di fakturnya aja yang beda. Yang jelas nomor rangka sama nomor mesin kudu diperhatikan banget biar tidak ada masalah di kemudian hari. Selanjutnya yang harus diperhatikan setelah tadi surat-surat sudah, maka yang kedua dari fisik motornya sendiri. Fisik ini teman-teman ya, kadang orang selalu mengabaikan, tapi untuk pengalaman aku pribadi, dari fisik itu mencerminkan isi dalamnya. Walaupun tidak semuanya benar, tapi yang jelas minimal fisik motormu dulu sudah bagus. Sebab namanya motor tua, fisik udah pasti tidak sempurna ya, tapi minimal kelengkapannya itu ada. Misalnya kayak motor fairing kayak gini ya, minimal fairingnya itu komplit. Jangan sampai fairingnya bawah ini nggak ada, atau fairing sebelahnya nggak ada gitu kan. Jadi minimal fairingnya komplit, kemudian dari sisi utuhnya itu masih bagus. Ya ada compeng-compeng dikit, itu wajar, dan itu nanti bisa dibenerin lebih lanjut oleh bengkel. Selain itu, kelengkapan juga diperhatikan teman-teman. Misalnya holder baik kiri dan kanan itu diperhatikan banget. Jangan sampai holdernya udah dirubah atau pecah gitu. Itu perhatikan banget, sebab itu menunjang banget saat kamu merestorasi. Saat merestorasi itu sangat menunjang. Kelengkapan lainnya itu seperti speedometer, tabung oli, tangki khususnya, jangan sampai ada penyok. Kamu juga bisa ngecek lampu-lampu depan dan belakang, lampu sein, sebab suka tidak suka
lampu itu bukan hal kecil teman-teman. Kamu bisa cek harga bekas itu luar biasa juga kalau barang-barang motor tua. Jangan sampai tercecer gitu ya ngelihatnya. Termasuk ke speedometer, pastikan yang minimal aktif lah. Kadang nilai jual motor itu tergantung juga dari sisi itu. Kalau nggak nyala itu bisa turun banget drastis motor yang akan kamu jual. Dan itu juga bisa jadi nilai tambahmu dalam negosiasi harga. Nah, yang selanjutnya masih dari sisi eksterior ya teman-teman. Ada kaki-kaki. Nah, di sini kamu juga kudu cek banget, mulai dari suspensi depan dan belakang. Itu kamu coba. Ya, memang tidak semuanya bagus ya. Kamu bisa rebound nanti ke depan, tapi minimal dari sini kamu bisa negosiasi harga. Kemudian kaki-kaki, velg, dan pengereman itu dipastikan bekerja dengan baik. Sebab motor-motor kayak gini udah pasti banyak yang tidak bagus kondisinya. Minimal kamu tahu apa aja yang harus kamu lakukan setelah membeli motor itu. Jadi restorasimu juga gampang. Nggak asal nyelahin ke bengkel, tolong direstorasi, nggak gitu. Jadi kamu juga bisa negosiasi di situ. Minimal misalnya kalipernya kurang bagus atau velgnya ada retak gitu, kamu harus teliti di situ. Jadi jangan buru-buru untuk membeli motor bekas. 1 hour later. Dan selanjutnya kita mengarah ke mesin. Nah, dalam hal ini adalah Ninja ya teman-teman. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah blok silinder. Itu penting banget. Jadi kamu bisa mengetahui dari suara mesin bagaimana blok silindernya. Selain itu kamu juga bisa tanya ke pemilik sebelumnya. Kamu bisa cek lah dari sisi pendengaran seperti apa suara blok silindernya. Itu kedengaran kok dari suara orang telinga awam pun kedengaran. Kalau memang suaranya kasar banget itu pasti udah rusak. Jadi dari pengalaman aku ya, untuk blok silinder ini harga barunya itu kurang lebih di range 2 juta sampai 3,5. Kadang ada juga yang 4 juta ya, termasuk headnya itu. Jadi itu jadi nilai negosiasimu dalam hal ini blok silinder. Kadang-kadang sih dari pengalaman yang aku tahu, teman-teman yang jual beli motor bekas khususnya Ninja itu negonya di range itu. Oke lah, nego blok. Jadi kedepannya kalau setelah dibongkar bloknya ada masalah, negonya segitu. Jadi minimal nego 2 juta lah. Misalnya nih harga motornya 30 juta, jadi nego 2 juta untuk blok silinder. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi itu pintar-pintarnya kamu negosiasi gitu. Kadang-kadang ya udah kondisi kayak gini, suka nggak suka ya ambil gitu. Tapi yang jelas kamu tahu range harga di blok silinder. Oke, itu tadi blok. Kemudian masih lanjut di bagian mesin ya. Pastikan juga saat kamu janji untuk ngelihat motor Ninja itu, Ninja khususnya Ninja RR ya, sebab dia ada fairing. Pastikan kamu udah janji ke pemilik untuk melepas fairing bawah untuk mempermudah kamu ngecek nanti. Minimal ngecek blok silinder, kemudian ngecek lain-lainnya. Setelah blok silinder tadi, selanjutnya kamu bisa cek di bagian kips. Nah, di sini keunggulan motor 2 tak Ninja ya teman-teman, dimana memiliki mekanisme kips. Jadi pastikan kipsnya aktif. Oleh karena itu kamu bisa cek dari sini. Nah, dari sini kamu bisa cek saat RPM berapa gitu ya. Itu namanya tuas sabitnya itu akan bergerak memutar kips yang di dalam seperti itu. Jadi kamu bisa cek dengan mudah di sini. Kamu buka aja ininya, kemudian suruh pemilik lamanya itu geber-geber sampai redline 7000 atau di 8000. Maka ini jarum apa namanya ini, sabit ini, kayak tuas sabit ini ya teman-teman. Kayak tuas sabit ini akan bergerak memutar yang di dalam itu seperti itu ya. Dia itu namanya open kips. Nah, jika ininya bermasalah, sebentar aku tutup dulu. Kamu bisa negosiasi. Permasalahan yang sering ada itu macet kipsnya, itu membutuhkan servis sih. Biasanya seal-sealnya di sini itu bermasalah. Sealnya itu ada yang udah longgar dan mesti diganti. Harga seal sih nggak begitu mahal, cuman ya butuh servis juga. Jadi kamu bisa negosiasi di harga untuk kipsnya itu. Kemudian yang harus kamu cek adalah kisnya. Untuk Ninja ya, kis itu menurut aku pribadi sangat penting ya teman-teman.
karena kis ini itu mengeluarkan asap-asap pembakaran. Jadi dengan kis ini membantu banget pengecekan. Kamu bisa lepas, itu gampang banget sih teman-teman ngelepas kis itu. Kamu lepas aja. Jadi kalau kotor banget berarti oli yang dipakai atau oli yang dipergunakan sebelum itu meninggalkan kerak banget, dan dari situ juga bisa kita intip-intip dalamnya di blok silindernya itu keraknya banyak atau tidak, seperti itu. Kemudian mekanisme kisnya itu ada yang ditutup, ada yang pakai tabung besar, ada yang langsung lari ke saringan. Itu juga kamu cek, itu masih aktif nggak, itu bisa dicek juga dengan ditiup, tapi itu nggak mungkin kamu lakukan saat kamu negosiasi. Jadi orangnya pasti kalau terima bongkar ya harus bisa pasang gitu. Jadi minimal ya kamu cek lah itu arah pembuangan kisnya itu kemana, ada yang ke tabung atau ke saringan udara, ada yang ditutup juga kisnya, seperti itu. Selanjutnya yang kamu cek adalah tabung ris. Ini penting juga teman-teman, tabung ris ini masih aktif atau tidak kamu cek. Kemudian karburator juga kamu cek. Ini seiring perjalanan waktu karburator banyak yang palsu, khususnya yang mirip original tapi palsu, itu juga kamu pastikan benar-benar dicek untuk karburatornya. Yang paling penting lainnya adalah pompa oli. Nih, ini yang penting banget khususnya 2 tak, karena di sini nyawanya 2 tak lah ya. Kalau olinya bermasalah ya itu gawat banget. Jadi posisinya ada di sini teman-teman. Jadi makanya dari itu kalau mau janji ngelihat motor Ninja, minimal fairing ini dilepas. Jadi kamu bisa bongkar di sini, cuma ngelepas 3 baut doang. Kemudian dalamnya juga dilepas, ada 2 baut lagi. Di situ kamu bisa ngecek pompa olinya bekerja dengan baik atau tidak. Minimal tidak terlalu boros, tidak terlalu irit, sedang-sedang aja. Kalau aku pribadi sih lebih prefer untuk setelan oli itu standar aja. Jika sedikit nakal ya masukin ke tangki sedikit gitu. Itu tadi di mesin. Nah, dari penglihatan tadi kamu juga bisa ngecek negosiasi harganya di sana, termasuk ke pendinginan radiator. Radiatornya juga kamu cek apakah sudah dibersihkan atau kotor banget atau bagaimana gitu ya. Di situ kamu negosiasi harganya bisa lebih enak. Kadang dari sisi mesin aja itu bisa negosiasinya lebih dari 2 juta loh teman-teman. Maka dari itu pastikan bukan ngajak bengkel sih ya, minimal kamu browsing atau sedikit pahami hal-hal yang simple. Jangan sampai mengecewakan di belakang, sebab jika kamu abaikan hal-hal bagian mesin tadi, mulai dari blok silinder, kemudian pompa oli, radiator, karburator, kisnya itu lumayan banget loh teman-teman, ke belakang biaya yang akan kamu keluarkan untuk restorasi. Dan yang terakhir teman-teman, ini juga penting tapi kadang diabaikan oleh teman-teman lainnya ya, yaitu kunci kontak. Ini terlihat simpel, sebuah kunci, tapi jangan salah, jika kunci ini beda-beda, contohnya nih, kayak aku pribadi ya, kunci untuk di sini, kunci untuk di tangki, dan kunci untuk di jok. Nah, itu kan jadi satu. Kamu juga harus ngecek saat beli motor, jangan sampai kunci ini beda-beda teman-teman. Kunci untuk sini beda, kunci untuk sini beda, kunci untuk sini beda. Jadi ribet banget kan, kamu bawa 3 kunci kemana-mana gitu. Jadi ini juga nilai tambah banget untuk motormu ke depan. Sebab untuk satu set kunci kayak gini itu harganya lumayan coy. Jadi pastikan itu juga jadi nilai negosiasimu ke pemilik lama. Sebab kalau ini beda-beda, kerempong juga kalau kemana-mana. Membawa kunci kayak gitu, bawa 3 kunci maksudnya, untuk ini, untuk sini, untuk buka ini, itu beda-beda, seperti itu. Itu hal simpel tapi sangat kamu pertimbangkan atau jadi nilai negosiasimu ke pemilik lama. Itu tadi ya teman-teman, sedikit tips hal-hal atau cara membeli Ninja second. Jadi simpel aja sebenarnya.
kamu juga harus lebih teliti, jangan buru-buru, karena ini namanya juga motor hobi ya teman-teman. Jadi lebih pelan-pelan gitu, jangan gerasa-gerusu, motornya begini ambil gitu. Jadi cek juga pelan-pelan dalam memilih motor. Dari pengalaman aku pribadi, untuk membeli motor ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan dalam ngecek motor. Kalau nggak salah, sebelum memutuskan mengambil ini, aku tuh ngecek 8 motor coy. Memang sedikit terlihat apa ya, wah lebay banget ngecek motor, serahin ke bengkel udah jadi gitu. Tapi aku nggak mau seperti itu. Aku pingin menikmati prosesnya sambil belajar ya teman-teman. Misalnya dari pemilik satu, kita dapat belajar ke bagian silinder. Dari pemilik 2, kita belajar ke bagian oli. Dari pemilik motor yang ketiga, ternyata kita belajar bidang apa namanya, gear, set gear, maksudnya dari pemilik selanjutnya kita belajar apa gitu. Jadi kita sekalian belajar, kita juga ngecek oh ternyata di sini kurangnya motornya ini. Kadang-kadang kita bisa kembali lagi ke pemilik motor yang pertama. Oh masih nggak motor yang kemarin? Oh masih gitu. Karena kita ngecek namanya juga motor bekas. Kadang-kadang di situ kelebihannya ini, di sini kekurangannya ini, dan sebaliknya. Seperti itu ya. Semoga memberikan inspirasi dalam memilih motor bekas khususnya Ninja. Sekali lagi, aku bukan suhu ya teman-teman. Aku cuma berbagi hal-hal yang aku alami sendiri selama membeli Ninja kurang lebih setahun 2 tahun belakangan. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.